Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Asyura ya. Malam ke-10 bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk bisa menuntut ilmu agama. Nikmat yang menjadi salah satu sebab dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Selama ini kalau kita ditanya, apa tujuan kita diciptakan? Apa hikmah kita diciptakan? Kita akan selalu menjawab adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus, benar. Tapi ada jawaban yang lebih tepat, bahwasanya tujuan dan hikmah Allah menciptakan kita itu dua. Yang pertama adalah menuntut ilmu, belajar. Agar apa? Agar yang kedua bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang telah kita pelajari. Jadi duduknya kita di pengajian ini dalam sebuah rangka menegakkan, merealisasikan tujuan dan hikmah Allah menciptakan kita semua. Karena itulah berbahagialah Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu agama. Karena itulah kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu nomor uno. Ya, nomor satu, enggak ada keduanya. Enggak ada madunya. Enggak ada tandingannya. Liman sohat niyatuhu, bagi yang benar niatnya. Karena itulah ulama mengatakan setelah ya berbicara tentang hikmah, tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah, yaitu berilmu sebelum kita beribadah. Karena itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya menuju majlis-majlis ilmu agama, tolong tanamkan di hati kalian kebahagiaan. Ya, tolong tanamkan di hati kita ini rasa syukur, apalagi malam ini adalah malam terakhir berbicara masalah fikih zakat. Jadi ini orang-orang sekarang nih yang luar biasa, yang bertahan sampai akhir. Bukan orang yang awal-awal datang kemudian menghilang. Itu bukan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang sampai batas akhirnya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah u'bud ya rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin, kematian. Karena itulah enggak ada istilah pensiun Pak dalam belajar ilmu agama. Saya sudah tua, anak saya sajalah yang melanjutkan estafet belajar ilmu agama. Enggak. Belajar ilmu agama sampai mati. Meskipun kita udah jadi ustadz, udah jadi alim ulama nih, Imam Ahmad. Imam Ahmad udah jadi ulama besar, masih dia datang ke pengajian. Lari-lari sama para pemuda untuk belajar ilmu agama. Sampai-sampai temannya sebel. Dipegangnya bajunya, ya Aba Abdurrahman, ya wahai Abu Abdurrahman, ya ila mata, wahai Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, ila mata taghdu mahaula isbiyan, sampai kapan kau lari-lari bersama nih bocah-bocah penuntut ilmu agama? Kata beliau, ilal maut, sampai batang kematian. Karena itulah diantara hal yang indah adalah kita tetap istiqomah sampai ujung pembahasan kitab fikih zakat, yang kalau Allah menakdirkan kita berjumpa lagi, kita akan melanjutkan rukun Islam yang keempat, apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Pada malam yang malam Asyura, di malam inilah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Musa dan pasukannya untuk kabur, meninggalkan Mesir menuju Syam, tanah yang Allah berkahi. Dan besok pagi Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ini hari yang dimana Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma keluar menuju perang Karbala, menuju padang Karbala dalam fitnah yang terjadi di masa itu. Ini hari yang konon katanya pesawat terus ya, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Gunung Judi. Yang konon katanya hari ini Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia. Hari yang konon katanya Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari sakitnya 18 tahun lamanya.
Hari yang konon katanya Nabi Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus. Ini di antara hari-hari yang luar biasa. Karena itulah sebagai bentuk rasa syukur para nabi, di antara Nabi Musa alaihissalam adalah berpuasa di esok hari yang menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, jadi bagi teman-teman yang alhamdulillah hari ini sudah puasa, yang belum pun gak masalah, besok masih ada kesempatan untuk berpuasa Asyura, dan ini adalah inti dari puasa Asyura ya. Kita lanjutkan, kemarin kita membahas tentang golongan atau pihak yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Allah mengatakan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu hanya berhak diberikan dan diserahkan kepada 8 golongan. Yang pertama apa kemarin? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat mu'allaf, yang dilunakkan hatinya. Sampai sini kita bahas kemarin ya. Kemudian yang kelima adalah wafir riqab, budak atau hamba sahaya. Di riqab ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah maksudnya adalah budak atau hamba sahaya. Ini budak atau hamba sahaya milkul yamin. Wahai Pak Aziz, milkul yamin dibahas di dalam ini, di dalam syariat Islam itu artinya budak, hamba sahaya yang diperbolehkan untuk digauli tanpa ikatan nikah itu budak, bukan anak tetangga, bukan teman satu kampus, bukan akhwat pengajian, bukan akhwat-akhwat yang lainnya, tapi orang yang jadi budak dan hamba sahaya yang kita miliki dalam perbudakan. Ini halal untuk kita gauli. Dan kalau digauli lahir anak, dia jadi ummul walad statusnya. Yang kalau kita meninggal merdeka dirinya. Yang banyak hukum-hukumnya enggak sepele seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz itu. Lihat ya, ini diantara fitnah akhir zaman sekarang ini ya, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang orientalis semakin berani gara-gara kita meninggalkan syariat Islam dan agama kita. Orang yang berzina bahkan mungkin berkali-kali, tapi dia meyakini zina itu haram, ini lebih mending kalau bicara mending-mendingan dibandingkan orang yang enggak pernah zina, pacarannya enggak pernah, tapi dia menghalalkan zina. Zina ini bukan diharamkan dalam Islam saja, semua agama, bahkan di dunia perbinatangan ya, hewan-hewan itu enggak suka dengan zina. Kera ya, ada kera ya, ada cerita dari seorang sahabat dahulu ya, dia lihat ada kera berzina dengan kera betina, kera jantan, kemudian kera-kera yang lain apa? Marah dan melempari si kera jantan tadi dengan apa? Dengan batu, dirajam, sampai itu sahabat ikutan ngerajam. Ini diantara yang dibahas ya. Jadi milkul yamin yang dibahas oleh para ulama tentang boleh digauli tanpa ikatan pernikahan itu adalah budak atau sahamba sahaya. Kita berperang lawan Eropa, lawan Australia, lawan Amerika, lawan misalnya lawan Korea, kemudian kita menang, kemudian punya tawanan-tawanan wanita, nggak boleh dibunuh tawanan wanita tapi jadi budak. Nah ini ya, boleh kita gauli, tapi lebih baik lagi kalau kita merdekakan, syaratkan Islam, merdekakan dan kita nikahi. Jadi yang pertama firikab ini adalah hamba atau budak yang pengen membebaskan dirinya, yang sudah bilang sama tuan dan majikannya, wahai tuan, saya ini harganya berapa? Oh, harga jual kamu 2 juta. Kalau begitu saya pengen tuan
menyicil selama sekian tahun, ya terserah kapan. Yang jelas kalau udah sampai 2 juta saya merdeka, Tuhan setuju? Setuju. Ini yang dimaksud adalah wafir riqab, yang dikenal dengan al-mukatib atau al-mukatabah, yaitu budak yang sudah berusaha membebaskan dirinya dengan cara nyicil kepada majikan dan tuannya. Ini namanya wafir riqab. Ada makna yang kedua, ini makna yang masyhur yang pertama tadi. Ada makna yang kedua adalah budak muslim yang ingin dibebaskan. Yang ketiga adalah tawanan kaum muslimin. Meskipun makna yang ma'ruf sini adalah budak yang sedang memerdekakan dirinya. Ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuh." 3 orang yang Allah harus tolong dia. Allah wajib menolong dirinya. Mereka bertiga, di antaranya adalah al-mukatib, seorang budak yang sedang memerdekakan dirinya. Kemudian apa lagi? Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Hah? Nah, kalau antum jomblo belum tahu hadis ini, masih diragukan kejombloan antum. Ini hadis yang paling disenangi dengan jomblo ini. Yang Allah pasti tolong adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang pengen menikah karena menjaga kehormatan dirinya. Bukan karena baper-baperan teman kampusnya semuanya pada nikah. Bukan gara-gara nggak dibully oleh Ustaz Roni terus jomblo-jomblo. Bukan itu yang ditolong, tapi orang yang pengen menikah karena pengen menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Takut dengan perbuatan zina, takut dengan perbuatan dosa, dia pengen nikah. Ini yang Allah pasti tolong, tapi gara-gara ya strata sosial, malu sebagai seorang jomblo, sebagai single parent, malu dalam keadaan ya semua orang udah pada nikah, karena mungkin menyempurnakan agama, ikuti sunnah Rasulullah bagus, tapi niat yang terbaik adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri. Ini yang Allah akan tolong. Yang kedua, yang keberapa ini 6 sekarang nih ya, atau kedua pada al-gharimin. Al-gharimin secara bahasa makna dasarnya adalah orang yang terbelit utang. Dan ini pun kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang terbelit hutang disebabkan kemaslahatan dirinya. Dia beli makanan pokok untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Jadi keperluan diri pribadi, keperluan dirinya sendiri, atau keperluan keluarganya. Dia berhutang, jatuh tempo, nggak bisa bayar, nggak mampu lunasi, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Yang kedua, orang yang berhutang bukan karena kemaslahatan dirinya, tapi dia berhutang karena dia mendamaikan kedua pihak yang sedang bersengketa, kedua golongan yang sedang bermusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara pembunuhan. Pembunuhan gak jelas pembunuhan ini siapa pelakunya, tapi kelompok A yang tewas, salah satu anggotanya menuduh kelompok B. Kelompok B nggak terima dong, ya mau minta diat, nggak terima, nggak ada bukti yang ini. Akhirnya mereka ribut, dan ini kita pengen menjadi penengah. Caranya kita berhutang, kita kumpulkan uang sebesar diat. Berapa diat? 100 ekor Jadi harga manusia itu berapa? 100 ekor unta. Jangan mudah bunuh orang. 100 ekor unta, kalau satu unta 30 juta berapa harganya? 3 miliar. Wahai para begal, 3 miliar harganya. Kau nabung berapa tahun untuk 3 miliar? Tapi sekarang orang mudah-mudahan nih. Jadi kalau ada pembunuhan, dituntut diatnya, itu satu kabilah harus menanggung 3 miliar. Kalau satu unta 30 juta, kalau 20 juta 2 miliar 2M. Karena itulah presiden ke Arab Saudi ya, membebaskan TKW atau TKI itu 2M kadang ya.
harganya 1 M, 1,5 atau 3 M. Kenapa? Karena memang Islam sangat menjaga yang namanya darah. La zawalud dunya, kata Nabi, hilangnya dunia sama isinya nih. Hilang benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, semua yang ada di dalamnya hilang semua dunia. Ahwanu indallah min qatlil mu'min. Lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin. Karena itulah dimotivasi. Kalau terjadi seperti ini, dua pihak yang bertikai, kabilah A terbunuh, dia nuduh sini enggak jelas. Kalau jelas mah enak, harus bayar dia. Tapi ini enggak jelas. Sehingga kita, meskipun kita bukan orang miskin, kita orang kaya, kita berutang untuk mendamaikan. Kalau dia bilang, sudah saya nih dapatin yang ngutang 3 miliar nih, ya untuk kamu, dah aman-aman, kau juga aman-aman, selesai. Baikan damai, tapi kita nanggung 3 miliar, maka kita boleh mendapatkan harta zakat. Yang ketiga, yang berutang sebagai jaminan. Ya, berutang sebagai jaminan. Bukan untuk dirinya, untuk menjamin sesuatu, kemudian jatuh tempo, kemudian apa? Kemudian dia enggak mampu lunasi, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ini artinya al-gharimin, ya, gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Jadi ada berapa tadi? 3. Yang pertama berhutang untuk dirinya, yang kedua berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, yang ketiga berhutang untuk sebagai jaminan. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini umum ya. Sebagian orang bermudah-mudahan meluaskan fi sabilillah. Ustadz, kami santri, Ustadz, fi sabilillah dapat zakat. Kami santriwati, Ustadz, dapat zakat. Apalagi Ustadz, fi sabilillah dapat zakat. Ustadz, apa hukumnya Ustadz mendapatkan harta zakat? Dirinci. Kalau ustadznya saya boleh, ustadz klien saya enggak boleh. Nah, ini bercanda nih. Sebagian ulama bilang kalau ustadznya itu enggak punya pekerjaan selain dakwah, maka boleh. Tapi kalau ustadznya ada pekerjaan lain selain dakwah, contohnya ngajar, ini kan ya sesuatu yang layak untuk digaji, maka enggak boleh terima zakat. Atau ustadznya punya warung, ustadznya jualan kaos, ya, atau ustadznya jualan buku, ini enggak boleh dapat harta zakat seperti ini. Tapi yang lebih tepat fisabilillah ini adalah mana yang dasar adalah maksudnya para mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berhak mendapatkan harta zakat. Kalau kita luaskan makna ini, sangat luas sekali makna fisabilillah. Bangun masjid, zakat fisabilillah. Bangun pesantren, zakat. Untuk dana santri, zakat. Ustadz pengen beli kitab, zakat. Semua fisabilillah. Karena itulah ulama mengatakan yang lebih hati-hati adalah maksud fisabilillah di sini adalah al-ghuzat fisabilillah. Walladzina laisa lahum nasibun fid diwan. Orang-orang yang berperang di jalan Allah enggak digaji dari harta zakat, harta mal, baitul mal. Inilah arti maksudnya fisabilillah. Ada makna yang kedua, maksudnya ada kemaslahatan peperangan. Kemaslahatan jihad, beli persenjataan, beli kuda, beli baju besi, ya, beli bekal untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orangnya tapi kemaslahatan umum, ini pun boleh. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan, ya, meskipun ini diperselisihkan para ulama, adalah al-hujjaj. Apa hujjaj? Jamaah haji. Ya, jamaah haji, tapi yang lebih tepat adalah ini lebih baik tidak, ya, hati-hatinya tidak disalurkan kepada jamaah haji. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini pun memiliki beberapa banyak contoh kasus. Yang pertama adalah orang
yang sedang di negeri yang asing, para perantau, dan dia tidak punya uang untuk kembali kemana, ke negeri atau kampung halamannya sendiri. Ini termasuk apa? Ibnus Sabil. Atau orang yang sedang habis bekal dalam perjalanan, ya, atau makna lainnya adalah habis bekal dalam perjalanan. Untuk melanjutkan perjalanan dia boleh menerima harta zakat. Dicopet misalnya, dibegal pinggir jalan, dia datang ke panitia zakat, mohon maaf Pak, ya saya mau minta zakat. Kenapa? Karena saya kehabisan bekal, habis dicopet dan gak punya uang sama sekali untuk pulang ke Palembang. Ya sudah nih, ya ongkos sekian untuk pulang. Atau orang yang pengen melakukan perjalanan safar, selama safar tersebut bukan safar maksiat. Apa safar maksiat? Di antaranya safar tanpa mahram. Datang pengajian tapi safar tanpa mahram. Mendapatkan yang sunnah, mengerjakan yang haram. Ustadz gimana kalau, ya bertakwalah semampunya lah. Yang jelas jangan putu-putu. Sebagian akhwat yang safar tanpa mahram, cekrek bandara, cekrek stasiun, awak tanpa mahram. Ya diam-diam baik, berbuat dosa dia itu. Ya berbuat dosa. Ini lagi di Lubuk Lingga sama Ustaz Syafiq, padahal dia nggak ada mahramnya. Ada Ustadz mahram, ya. Siapa itu? Apa suaminya teman? Itu suami teman apa suami anti? Suami teman. Kecuali dia dinikahi baru jadi mahram. Nggak ada mahram apa ya, mahram sampingan. Sampingan apa? Mahram numpang, ya numpang jadi mahram, nggak ada seperti itu, tidak ada seperti itu. Kalau salah ngaku salah saja sudah, ya sudah ngaku salah, bertakwa semampunya. Jangan kasih tahu kalau kita sedang safar tanpa mahram. Termasuk takutnya adalah menampakkan dosa terang-terangan. Mujahirun. Ya ini diantara 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Wa ila, kita lanjutkan, wa ila man yujad minhum wa la yaktasir ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin illal amil. Kalau dalam madhab Syafi'i 8-nya harus semuanya kebagian, Mbak. Jadi kalau kita punya harta zakat nih, bagi 8 orang ini, cari mana yang fakir, mana yang miskin, mana yang amil zakat, semuanya harus kebagian. Dan dalam madhab Syafi'i tidak cukup di bawah 3, harus 3 minimal. Yang fakir minimal 3, yang miskin minimal 3. Kenapa? Jamak dalam bahasa Arab minimal 3. Innama shadaqatu lil fuqara, jamak minimal 3. Kalau lihat kasih 1 orang saja, kata madhab Syafi'i ini enggak sah. Tapi yang lebih tepat wallahu alam adalah fleksibel. Ini pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan para ulama, jumhur para ulama fleksibel. Boleh nak siko uang laju, nak banyak orang laju, mau 8-8-nya dikasih silakan, mau cuman kasih 1 golongan saja silakan. Kenapa? Karena tidak ada penentuan. Yang jelas yang berhak 8 ini, tapi mau dibagi cuma 1 golongan gak masalah. Dan kalau bisa membaginya semakin sedikit orangnya semakin bagus. Kalau bisa jadikan orang yang miskin menjadi kaya. Tanya berapa kebutuhan dalam setahun, dikasih selama setahun. Bukan kasih 100.000 sih kok uang payak baris zakat 1.000. Dia orang kaya, zakatnya 1 juta atau 10 juta, dibagikan 100.000, berapa dapatnya? Berapa uang? 100 orang dibagikan. Coba bagiin 10 juta sama 1 atau 2 orang saja. Orang miskin, Pak ini ada harta zakat Pak 10 juta, Masya Allah. Tahun depan dia bisa bayar zakat. Tidak lagi minta-minta, berkurang uang miskin sih kok. Ya dia langsung beli franchise misalnya, bikin dagangan langsung buka. Jadi pengusaha dia.
Ini namanya zakat yang produktif. Sebagian kita itu harus cerdas dalam mengeluarkan harta. Ya, kita akan bahas nanti di antara orang-orang yang tidak boleh diberikan harta zakat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau amil zakat boleh cuma satu orang. Selanjutnya wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim, dan ada 5 golongan dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama al-ghaniyyu bimalin au kasbin, orang kaya yang pertama. Orang kaya enggak boleh dapat zakat, dia harus ngeluarin zakat seharusnya. Banyak orang miskin, orang kaya sekarang. Orang kaya miskin? Miskin banyak orang sekarang. Jadi kalau orang kaya dikasihkan zakat, orang miskin makan apa nantinya? Baik dengan harta kayanya atau dengan penghasilan. Ya, dengan penghasilan. Jadi enggak boleh memberikan zakat kepada orang yang kaya kecuali dia kaya tapi amil zakat, boleh. Ya, atau kaya tapi dia orang yang berhutang, mendamaikan dua pihak yang berseteru tadi, maka boleh. Tapi kalau dia kaya bukan termasuk 8 golongan tadi, maka dia enggak berhak. Yang kedua wal abdu. Budak. Ini bukan budak yang kita bahas di firikop tadi, tapi budak hamba sahaya dikasih uang zakat. Kenapa dia enggak boleh? Kenapa budak enggak dikasih? Ini bukan budak yang pengen bebasin dirinya loh, budak pada umumnya. Kenapa dia enggak boleh dapat zakat? Ada yang tahu? Hah? Budak itu apa sih? Budak-budak kecil. Budak itu hamba sahaya yang diperlakukan sebagai bukan pembantu, bro. Pembantu dapat gaji, budak enggak dapat gaji. Budak itu seperti barang yang boleh dijual belikan, yang boleh dihadiahkan. Sama kayak hewan. Kalian pelihara kucing, nah itulah budak. Ada kucing digaji? Tidak, cuma dikasih makan, dikasih baju kalau kucingnya malu. Ya, malu telanjang misalnya. Nah inilah budak. Orang seperti ini, coba misalnya saya datang ke rumah kalian, kucingnya lucu, saya kasih uang 50.000. 50.000 itu punya kucing apa punya majikannya? Majikannya. Karena itulah hamba atau budak enggak boleh dapat zakat karena dia enggak memiliki. Hartanya adalah harta majikannya, hartanya adalah harta tuannya, sehingga enggak boleh kasih zakat ke dia, nanti balik ke tuannya orang kaya. Ustaz, tuannya orang miskin, enggak mungkin miskin punya budak. Ya, budak itu kan mahal harganya, 1 juta, 2 juta mungkin. 10 juta, mendia belaga ya 20 juta. Cak barang nih jadinya. Dan Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Yang keempat, 3. Serah-serah aku nah ya. Dan apa yang ketiga? Wa banu Hashim wa banu Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa mereka? Mereka adalah keluarga Nabi. Nabi sukunya apa? Quraisy. Bangsanya Arab. Keluarga atau kabilahnya Bani Hashim. Hashim itu kakek kedua Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib namanya Syaibah, bin Hashim namanya Amr. Hashim itu artinya penumbuk tepung sama gandum, roti. Itu namanya Hashim karena beliau sering memberikan jamaah haji ya roti yang ditumbuk-tumbuk. Adapun Muttalib adalah saudaranya ya, adalah anak dari Hashim. Ya. Saudara dari Hashim. Jadi Hashim Muttalib. Hashim punya anak namanya Syaibah.
Syaibah ini dikenal dengan Abdul Muttalib. Kita akan bahas kisahnya setelah azan ya, setelah azan. Sudah masuk waktu azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله
لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Jadi dulu di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah adalah berniaga, bersafar ke Syam dan ke Yaman. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif, rihlah di waktu dingin dan di waktu panas. Ketika di syita musim dingin mereka ke daerah yang panas. Mana yang panas? Yaman. Ketika musim dingin ya musim panas mereka ke daerah dingin, itu ke Syam. Sekalian untuk berniaga. Dan pelopornya adalah Hashim atau yang dikenal dengan Amr nama aslinya. Dan ketika itu Hashim masih jomblo. Ya. Dia mau ke Syam, ingat Mekah kalau ke Syam lewat Madinah. Di Madinah dia bertemu dengan seorang wanita bersama Salma. Salma dan Nathan, enggak ya, Salma dan Amr. Ya Salma ketemu Amr, ya ketemu Hashim naksir nih. Ketika itu kan nggak ada telepon komunikasi, boleh nggak laki-laki nikah tanpa izin dari wali laki-laki? Boleh nggak? Di sini ada anak perantauan nggak? Ya bukan orang Palembang. Coba tunjuk tangannya. Orang yang kuliah dari luar. Antum ya, misalnya antum. Pulang-pulang misalnya 4 tahun nggak pulang. 4 tahun nggak pernah pulang ke kampung halaman. Ke kampung halaman bawa istri sama 2 anak. Dalam Islam boleh nggak? Boleh. Cuman adab ya. Terkejut orang tuanya pingsan. Kenapa? Karena sekarang kan ada telekomunikasi ya, bisa telepon, bisa kabari. Kalau zaman dahulu Hashim ini ngenikahin Salma, nggak tahu keluarga Hashim. Yang jadi wali itu nikah, syarat sah nikah wali itu adalah walinya perempuan. Walinya perempuan, tapi laki-laki adab lah. Ya secara etika dan moral kepada orang tua kita minta izin baik-baik, kita kabarin baik-baik. Tapi syarat mereka, wali mereka, ridho mereka bukan syarat dalam sahnya pernikahan. Yang syarat sah pernikahan itu adalah apa? Wanita. Wali wanita. Singkat cerita menikahlah sama Salma, kemudian hamillah Salma, ya mengandunglah Salma, kemudian dia pamit, saya lanjut perjalanan ke Syam. Iya hati-hati ya sayang. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata dia meninggallah Hashim di bumi Syam. Lahirlah si anak dari Salma dan Hashim tadi dinamain Syaibah karena dia punya uban. Uban dinamakan Syaibah. Dan orang-orang keluarga Hashim nggak tahu kalau Hashim tuh meninggal dalam keadaan nikah, taunya meninggal dalam keadaan jomblo. Sampai terdengarlah kabar-kabar saudaranya si Hashim namanya Muttalib langsung datang ketika tahu kabar bahwasanya Hashim kakaknya punya saudara, punya anak laki-laki juga. Di kota Madinah datanglah dia minta izin, saya mau bawa nih putranya Hashim. Enggak mau keluarga perempuan, keluarga si Salma. Dia bilang Hashim itu orang hebat dan saya berharap putranya ini juga orang hebat ya, yang akan ngurusin kota Makkah. Ya sudah akhirnya dibawa pulang. Syaibah ketika itu umurnya mungkin 6 tahun 7 tahun ya. Dibawa oleh Muttalib ketika datang ke Makkah. Oh orang Muttalib punya budak baru, punya hamba sahaya. Sejak saat itulah dikenal dengan Abdul Muttalib. Itu kisahnya. Nah keturunan Muttalib dan keturunan Hashim
Ini namanya adalah ahlul bait. Ya, termasuk keluarga Nabi SAW yang tidak boleh menerima zakat. Kata Nabi, inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas. Zakat itu adalah kotoran manusia, maksudnya kotoran harta manusia. Wa inna la tahilli Muhammad wala li ali Muhammad. Dan tidak halal bagi Muhammad dapat harta zakat, harta sedekah, dan juga tidak kepada keluarga Muhammad, itu Banu Hashim dan Madul Muttalib. Dua-duanya enggak boleh dapat harta zakat, tapi boleh menerima hadiah. Karena itulah Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW, pernah suatu ketika namanya anak-anak ketemu kurma di jalan, dimakannya. Pak, kalau misalnya anak-anak makan kurma di jalan, ini kurma sedekah, kira-kira Hasan ini dosa atau enggak? Dosa enggak Hasan? Anak kecil, enggak dosa. Tapi bagaimana Nabi mengajarkan pendidikan sejak kecil. Meskipun enggak dosa, ketika si Hasan makan kurma yang khawatirnya itu kurma sedekah, kurma zakat, kata Nabi, keluarin. Dikeluarin oleh Hasan, kan udah dibilang enggak boleh makan harta zakat. Hasan yang kecil dididik oleh Nabi SAW, parenting sejak dini, Pak. Jadi enggak ada alasan. Lihat bagaimana kelayapannya tangannya Umar ibn Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW. Nabi tegur meskipun anak kecil. Enggak ada ya, dia kan masih anak-anak, biarkanlah Ustaz ribut. Nah, ini salah. Dia kan masih anak-anak, biarlah merokok. Di Palembang misalnya dulu ada ya, di Palembang video anak kecil merokok dengan alasan dia anak-anak. Enggak. Di antara sunnah adalah mendidik anak, membiasakan anak sedari kecil berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, biar terbiasa. Dari kecil dipakein dia jilbab, dari kecil dibiasain dia untuk apa? Untuk sholat di masjid, bukan ribut di masjid, ya. Biar apa? Terbiasa, biar terbiasa. Yang keempat, wal kafir, orang kafir. Dalam mazhab Syafi'i, orang kafir enggak boleh menerima zakat. Jadi mu'allaf fi qulubihim tidak termasuk orang-orang kafir menurut mazhab Syafi'i. Maksudnya mu'allaf adalah orang yang masuk Islam yang masih lemah keimanannya, keislamannya karena gangguan dari pihak luar. Kemudian yang terakhir adalah wa man talzamul muzakkina faqatuhu la yadfa'uha ilaihim bi ismil fuqara'i wal masakin. Yang keempat, orang yang menjadi tanggungan nafkah kita. Boleh suami kasih zakat ke istri? Enggak. Kenapa? Dia wajib dinafkahi, bukan diberi zakat. Boleh seorang ngasih zakat kepada anak-anaknya? Enggak. Kenapa? Dia wajib dinafkahi. Adapun mertua, adapun orang tua, adapun kakak, adik, dia wajib dinafkahi. Kalian nafkahin orang tua enggak? Serius? Kalau ngejek duit 500.000 sebulan bukan nafkahi, itu namanya duit jajan. Nafkahi itu termasuk rumah, termasuk makan, termasuk pakaian. Ini ibu udah pernah dibeliin baju. Wajib enggak nafkahin orang tua? Wajib apa enggak? Tahu enggak arti wajib apa? Kalau ditinggalkan dosa. Wajib enggak? Enggak wajib. Kenapa takut nian? Cak menafkahi orang tua galau kamu nih. Ya. Yang wajib dinafkahi itu istri sama anak. Orang tua wajib kalau pertama orang tua miskin, yang kedua kita mampu. Kita kaya, orang tua kita miskin, wajib baru kita nafkahin orang tua kita. Tapi kita juga kiri, nafkahin siko istri, siko anak dah menges-menges sudah. Ya. Bagaimana kedua orang tua, mertua, kakak adik. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Sebagian orang Masya Allah sama orang tuanya loyal, bagus. Bagus. Tapi jangan sampai istri dan anak-anak terbengkalai. Ya.
Yang wajib saja, jangan yang pedicure, manicure, yang shopping dan seterusnya. Itu mah sekunder, primer dulu. Jadi ingat, berbuat baik sama istri itu, ngasih makan istri itu ibadah yang paling luar biasa. Kini kadang kita Masya Allah orang tua bagus, bakti sama orang tua bagus. Cuman lebih bagus juga kalau setelah itu adalah anak dan istri kita. Beliin mereka makan, beliin mereka ini, beliin mereka ini. Harta yang paling baik yang kita keluarkan adalah untuk orang yang wajib kita nafkahi, istri dan anak-anak kita. Nah ini senang ibu-ibu belakang. Dan sebaiknya adalah memberikan zakat kepada keluarga kita. Orang tua kita miskin, kita nggak mampu nih nafkahin mereka. Mereka yang lebih layak dapat zakat kita. Keluarga kita, sepupu kita, paman kita, bibi kita, kakek nenek, saudara saudari kita, mereka layak mendapatkan harta zakat karena pahalanya dua. Pahala yang pertama sedekah, pahala yang kedua silaturahmi. Shadaqatuka ala dzil rahim, shadaqah wasilah. Kata Nabi, sedekahmu kepada ahli kerabat keluarga itu pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Ya. Nabi ditanya tentang boleh enggak seseorang ya membayarkan zakatnya kepada keluarganya? Boleh. Ya, keluarga yang bukan tanggungan nafkah ya. Walah ajron kata Nabi. Yang pertama dia dapat dua pahala. Yang pertama adalah ajrul qurabah, yang kedua ajrul sedekah, pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahmi. Ya, silaturahmi atau silaturahim? Rahim atau rahmi? Kalau akhwat bilang rahim. Kalau ikhwan bilang rahmi. Yang benar adalah kalau dalam bahasa Arab silaturahim dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia silaturahmi. Boleh dua-duanya, enggak masalah ya. Ana pernah ditanya oleh anaknya Ustadz Syafiq ya. Ami ya, olahraga apa yang berpahala? Apa ya? Silat. Yang soalnya silaturahmi katanya. Ya, sebenarnya enggak lucu ya, coba kita ketawa juga ya. Kasihan anak-anak sudah kasih ya, tapi bagus juga ya. Ini diantara 5 orang yang tidak boleh mendapatkan harta. Meskipun anak kita miskin, meskipun istri kita miskin, mereka enggak dapat zakat kita tapi wajib nafkah. Karena kalau kita bayar zakat, ini namanya apa? Balik bandar, maknian dia ya. Sudah nafkahnya dihandle dengan zakat. Allahu taala alam. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini pertemuan terakhir kita, semoga bermanfaat. Berapa pertemuan lah kita nih? 8 apa 9? Pertemuan masalah harta zakat. Mana soal-soal kemarin ya? Tinggal lagi di rumah. Apa tadi siapa? Oleh santri, santriwati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jawabannya, bolehkah berpuasa Asyura terlebih dahulu sedangkan puasa Qada belum selesai? Jawabannya boleh. Ada sebuah kaidah mengatakan ya puasa ya ibadah yang waktunya mudhayyak, yang sempit, lebih didahulukan daripada ibadah yang waktunya luas. Kalau Qada sampai kapan? Sampai akhir Sya'ban boleh Qada. Aisyah Qada cuman di bulan Sya'ban kata beliau. Artinya masih longgar. Tapi yang afdol kita selesaiin Qada dulu. Tapi boleh atau tidak? Boleh puasa Asyura sedangkan belum puasa Qada. Kapan waktu yang tepat untuk membayar puasa Qada? Kata Pak Yusuf Kala, lebih cepat lebih baik. Samalah cak itu ya. Bolehkah memakai minyak wangi beralkohol dalam ibadah atau sholat? Jawabannya boleh, karena yang lebih tepat alkohol bukan najis ya. Tapi sebagian ulama bilang alkohol najis sehingga menghindarinya lebih hati-hati. Wallahu taala a'lam. Ini bagi laki-laki, bagi wanita jangan pakai minyak wangi kalau niatnya keluar, tapi sebagai sesama santriwati enggak masalah. Silakan kalau ada yang bertanya lagi.
Banyaknya. Bolehkah satu orang laki-laki mengimami dua wanita terlebih bukan mahram? Dan wanita sendirian sholat di masjid sedangkan jamaah semua laki-laki. Dua kasus ya. Bolehkah seorang laki-laki ngimamin dua orang wanita bukan mahram? Jawabannya apa? Boleh kalau aman dari fitnah. Kalau laki-laki sendirian, wanita sendirian? Gak boleh. Karena apa? Khalwat duaan. Dan saya pernah dulu waktu SMA, pernah ceritakan sini ya. SMA waktu itu kalau nggak salah lagi rohis, nggak ada orang ya, saya pengen sholat zuhur, orang pada nggak ada. Tiba-tiba di belakang bilang, Kak Roni, Kak Roni. Ya, dia adik kelas yang paling lebar jilbabnya, anak PMR, dua anak rohis. Kita imaman aja yuk. Mau jadi imam dia, mau jadi makmum saya. Iya. Akhirnya ya anak enggak tahu waktu itu hukumnya ya, anak baru ngaji, ya sudah bismillah. Jamaah lebih banyak pahalanya daripada sendirian. Jadi saya mundur ke belakang tuh, ya ke belakang itu, dan saya letakkan sejadah yang digulung-gulung sebagai sutrohnya. Wah, sos. Ya dulu tahunya kan sutroh itu hukumnya wajib mutlak. Jadi depan ya ini sejadah yang digulung ini kan dalam mulut. Nah, itu jadi sutroh. Wow. Terkejut akhwatnya ya. Hanya saya di imam, dia di belakang. Setelah saya belajar ternyata ini hukumnya haram karena termasuk khalwat, nggak boleh. Jadi sholatnya sendiri-sendiri saja. Tapi kalau dia lebih dari satu akhwat, jadi dia 3, ya maka ini diperbolehkan kalau aman dari fitnah. Sedangkan kalau misalnya jamaah sama laki-laki di belakang wanita sendirian, maka enggak masalah. Wallahu taala a'lam. Gimana saya kalau di sekolah disuruh oleh guru seni untuk bermain musik? Jika tak mau tak akan dapat nilai, tetapi bahwasanya anak sudah tahu hukum musik itu haram. Saya sering bilang sama kasus seperti ini, coba dinego. Ya, guru saya nggak mau main musik, ya saya boleh nggak nego puisi Islami atau menggambar, ya, atau bersyair, ya, atau hal-hal yang lain selain musik. Sebagian berhasil, sebagian berhasil, ya. Atau menggambar, misalnya gambar pemandangan, ya, pemandangan apa legenda, 2 gunung, 1 jalan, kanan kiri sawah, ya. Jika di depan kita ada shaf yang kosong karena ditinggal jamaah karena batal, yang afdal kita maju atau di sebelah bergeser? Hukum asalnya maju. Man wasala shaf wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung segala urusannya. Jadi hukum asalnya maju, yang di belakang ke depan. Kalau enggak maju-maju baru geser. Kenapa kita itu meminimalisir gerakan? Kalau geser, panjang gerakannya. Kalau yang belakang maju, udah aman, tertutup. Paling bergeser sedikit saja yang di belakang. Karena itulah hukum asalnya adalah maju. Kalau enggak maju dia bergeser baru. Dan cara, ya ini sebagian ada ini yang sering minta dibahas. Cara menyusun shaf itu adalah tengah imam. Ada hadis meskipun dhaif, katanya jadikanlah imam di tengah. Wasitu al-imam, jadikan imam di tengah. Jadi caranya bukan dari tengah belakang imam ke kanan pul baru ngisi kiri, bukan begitu. Tapi jadikan imam di tengah-tengah. Ini kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Mumti'. Beliau mengatakan belakang imam, kemudian kanan, yang afdal kanan dulu baru kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Bukan kanan, ya. Agak uangnya cuma sedikit, kanan galau. Oh, miring sebelah kata imamnya. Anda pernah cak itu ya? Imamnya bilang miring sebelah. Iya juga, miring sebelah kata. Emang sawat miring sebelah. Tapi memang boleh sih, boleh, enggak masalah. Tapi yang lebih tepat adalah jadikan imam di tengah. Ustadz, bukankah ya shaf yang lebih kanan itu lebih baik? Lebih baik itu kalau dia sama jaraknya dengan imam. Ya,
jaraknya sama dengan imam. Masa di sebelah kirinya imam, deketan imam, itu lebih enggak baik daripada yang paling ujung sana. Kalau masjid panjang ya, misal masjidnya melebar ke sana, paling kanan sebelah ujung sana enggak kedengeran suara imam. Ini sebelah kiri imam, mana yang lebih afdal? Yang dekat dengan imam. Yang dekat dengan imam. Sudah ini, sudah apa? Sudah lewat 35. Hukum menabung di bank konvensional dihilangkan apa ini? Kalau dihilangkan bunganya, namun dengan cara menghilangkan dengan menambah bunga. Di buku tabungan lau dihilangkan dengan cara ada pembayaran pajak, contoh bunga bertambah berlalu. Ya, hukum menabung di bank, hukum asalnya nggak boleh nabung di bank kecuali ada darurat, hajat. Contohnya kita apa bisnis online mungkin atau apa kita PNS dibikinin rekening dan seterusnya. Dan kalau sudah terlanjur karena ada kebutuhan, ada hajat, maka coba cari yang nggak ada bunganya. Sekarang banyak ya BNI Syariah, BSM dan seterusnya ada akad namanya wadiah. Wadiah itu titipan nggak nambah. Jadi tetap uang kita segitu 10 juta saja. Kalau nambah wajib dia nemuin bank untuk minta dihilangkan. Sebagian teman kita berhasil, Ustadz ini rekening mandiri konvensional atau BNI konvensional sudah dari dulu saya hafal ini, orang taunya kolega kerja taunya ini, bisa online taunya ini, gimana? Minta hapus bunganya, bisa? Bisa. Kalau nggak bisa buka rekening baru yang nggak tambah bunganya, kecuali yang dibikin oleh perusahaan kayak PNS ada rekening sendiri dikirim, caranya ambil langsung semuanya, jangan disimpan di dalam bank sehingga tidak ada bunganya. Wallahu taala a'lam. Ya sudah itu aja, mungkin sebagian tidak terjawab ya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.